It's almost fruity. Right. It is a beautiful shop, Mr. Simi. Halo teman-teman, apa kabar? Di video kali ini admin menceritain film yang berjudul Love, Romance, and Chocolate. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang pergi berlibur ke Belgia sendirian karena baru aja diputusin oleh pacarnya. Selagi wanita ini berlibur, dia mendapat kesempatan untuk membantu seorang pria dalam mengikuti lomba membuat coklat bagi pernikahan di istana. Dan selama si pria dan wanita ini bekerja sama, secara nggak sadar mereka berdua mulai merasa nyaman satu sama lain dan saling jatuh cinta. Nah, kira-kira gimanakah kelanjutan dari kisah mereka? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Berlatar belakang di kota New York, kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Emma. Ceritanya, si Emma ini bekerja sebagai penata makanan di sebuah perusahaan majalah yang khusus mengulas tentang kuliner. Kemudian di siang harinya, Emma bertemu dengan kekasihnya bernama Todd untuk membahas rencana mereka yang akan liburan ke negara Belgia. Emma pun sangat bersemangat dalam membicarakan liburan mereka dan ingin pergi ke istana kerajaan di kota Bruges yang pernah didatangi oleh kakek dan neneknya waktu di hari Valentine. This was taken at the Royal Palace. Tapi begitu Emma berhenti mengoceh, Todd tiba-tiba memutuskan hubungan mereka dengan alasan kalau dia mendapat promosi di perusahaan cabang yang baru buka di Eropa. Sebenarnya Todd ingin mengajak Emma untuk pindah, tapi dia tahu kalau Emma pasti nggak akan bisa meninggalkan pekerjaannya di kota New York. I already know the answer. Emma, I'm spontaneous. I'm. would you want to move with me to Albany? Sepulangnya dari makan siang, Emma lalu curhat tentang masalah barusan pada sahabatnya yang bernama Tina. Dan mumpung paket liburan itu udah dibayar lunas, Tina memberikan saran kepada Emma agar dia berlibur sendirian untuk memulai petualangan yang baru. Singkat cerita, waktu Emma sampai di kota Bruges, dia langsung disambut oleh seorang wanita bernama Mary yang merupakan pemilik penginapan. Kebetulan di bulan Februari ini akan ada acara pesta pernikahan kerajaan antara seorang pangeran bernama Fred dengan calon istrinya yang bernama Anna. Great, thank you. Bidon. Ketika mengantar Emma ke kamarnya, Mary lalu memberitahu kalau nanti malam akan ada acara minum wine bersama dengan para tamu yang lain. Dan sebelum acara itu dimulai, Emma menyempatkan diri untuk berjalan-jalan di tengah kota sambil mengunjungi beberapa toko coklat. Di saat Emma berada di sebuah tempat, dia nggak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Luke yang menghalanginya dalam mengambil foto. Emma pun bermaksud mengucapkan permisi dalam bahasa Belgia, tapi dia malah mengatakan sebuah kalimat yang artinya "aku mencintaimu". Ik hou van jou. They're long in that tutorial. Kemudian saat acara minum wine berlangsung, Mary memberi info tentang kompetisi membuat coklat yang akan diadakan oleh Pangeran Fred dan Lady Anna. Kompetisi itu pun akan diikuti oleh para pembuat coklat di kota Bruges, dan bagi siapapun yang menang akan diberikan gelar sebagai Royal Chocolatier. I just do what I can to keep their traditions alive. Keesokan harinya, Mary mengantar semua tamu di penginapannya untuk mengunjungi beberapa toko coklat. Dan setibanya di toko coklat bernama Simon, Mary juga mengajak para tamu untuk belajar membuat coklat yang merupakan salah satu kegiatan dari jadwal turnya. Tapi begitu mereka masuk ke dalam, Emma merasa sedikit terkejut setelah melihat pemilik toko itu adalah Luke yang baru kemarin ia temui. Emma pun menjadi malu karena ternyata si Luke ini bisa berbicara bahasa Inggris dan akhirnya mengetahui dari Mary kalau kemarin dia menyatakan cinta kepada Luke. Lalu ketika mengikuti pelajaran membuat coklat, Emma dan Luke sedikit berdebat karena Emma mencampurkan bahan lain yang nggak sesuai dengan resep keluarga Luke. We're trying to make the orange blossom. I find some of the best combinations are born out of experimentation. Dan begitu mereka selesai, Emma memberikan coklat buatannya itu kepada Luke yang menurut asistennya bernama Petra kalau coklat itu rasanya cukup enak. Not bad.
Setelah mereka keluar dari toko, Emma kemudian bertanya kepada Mary kapan jadwal mereka untuk berkunjung ke istana kerajaan. Namun Mary terpaksa membatalkan kegiatan itu karena istana sedang ditutup bagi orang umum untuk persiapan pernikahan Pangeran Fred. Sementara itu di tempat lain, Luke dan Petra lagi membicarakan keuangan yang udah menipis dan hampir membuat tokonya bangkrut. Luke pun berharap kalau lomba membuat coklat ini bisa mengembalikan bisnis mereka, tapi sayangnya dia belum menemukan rasa yang pas dan sesuai dengan tema yang diberikan oleh Pangeran Fred. Keesokan harinya, Emma datang lagi ke toko Luke untuk membeli beberapa coklat sebagai oleh-oleh yang akan dia berikan kepada ibunya di Amerika. Di sana, Emma sempat mencicipi satu coklat yang dibuat dari resep kakek Luke yang menurutnya akan lebih enak jika dikombinasikan dengan rasa lain. Oh, this is incredible. Wow, okay, I guess I'll just take expert. Okay. Di waktu yang bersamaan, Petra datang ke toko dengan suaminya yang bernama Finn dan memberitahu kalau Petra mulai mengalami kontraksi pada kehamilannya. Kondisi itu tentu aja membuat Finn merasa khawatir pada istrinya, tapi Petra malah khawatir pada Luke dan kompetisi membuat coklat. Agar Petra mau mengambil cuti hamil, Emma akhirnya mengajukan diri untuk membantu Luke dalam mempersiapkan kompetisi tersebut. Dan sebagai imbalannya, Emma meminta kepada Luke agar mengajaknya untuk masuk ke dalam istana yang udah menjadi keinginannya dari awal liburan. You'll take me to the palace. Berdasarkan perjanjian yang dia buat bersama Luke, Emma akhirnya meminta Mary untuk memperpanjang masa tinggalnya selama 1 minggu. Emma juga mendapat info tentang kompetisi tersebut, di mana Pangeran Fred dan Anna akan mengunjungi toko coklat yang menjadi peserta lomba. Karena kompetisi ini ada hubungannya dengan pernikahan, tema yang ditentukan oleh Pangeran Fred dan Anna adalah coklat yang bisa menggambarkan cinta sejati. Mereka berdua pun mulai membuat coklat dengan bahan-bahan yang biasa digunakan oleh Luke, tapi ternyata hal itu nggak cukup untuk menghasilkan rasa yang istimewa. Still not right. Untuk mencari inspirasi yang baru, Emma kemudian mengajak Luke jalan-jalan di sekitar kota dan membeli beberapa coklat dari toko lain. Dari coklat-coklat tersebut, Luke menjelaskan kalau setiap toko memiliki cara yang berbeda dalam mengolah bahan untuk menghasilkan rasa yang khas. Emma yang paham dengan penjelasan Luke, kemudian memiliki ide untuk membuat coklat mereka dari kombinasi rasa yang mungkin aja disukai oleh pangeran dan calon istrinya. Tapi dari sekian bahan yang disebutkan oleh Emma, nggak ada satupun kombinasi rasa yang disetujui oleh Luke. Strawberries, raspberries, sure, but I mean watermelon. I don't. Besides, have you ever tried to kiss someone after eating? Kemudian saat Emma kembali ke penginapan, dia dan Mary membahas tentang sosok Luke yang memang sedikit kaku kalau soal rasa. Tapi tiba-tiba Emma memiliki sebuah ide untuk membuat kue dengan kombinasi rasa demi meyakinkan Luke agar mau mencoba sesuatu yang baru. Setelah mencicipi kue buatan Emma, ternyata Luke bisa merasakan kombinasi rasa yang sangat enak dari ekstrak cherry yang dicampur dengan cola. Walaupun kombinasi itu terdengar sangat aneh, tapi Luke akhirnya sadar kalau dia harus mencoba semua ide yang muncul di pikiran mereka. Say you can't mix cherry cola with a chocolate cupcake. Really? Yes. Okay. Lalu pada suatu malam, Luke tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan seorang pria bernama Max di tokonya. Ceritanya, si Max ini merupakan rival dari Luke sejak mereka masih kecil dan sama-sama memiliki toko coklat di kota Bruce. Mengetahui kalau Luke sedang kesulitan uang, Max kemudian ingin membeli toko coklat itu dan sekaligus berniat untuk menjadikan Luke sebagai karyawannya. Tapi tentu aja Luke menolak tawaran itu karena toko ini merupakan warisan keluarga yang udah dijalankan sejak zaman kakeknya masih muda. Really? Well, there will be a line around the corner when we'll see then. I guess we will. Sementara itu di tempat lain, Emma yang kebetulan lagi ingin makan malam lalu bertanya kepada Mary tentang rekomendasi restoran yang dekat dengan penginapannya.
Tapi Mary malah menyarankan Emma agar makan malam bersama Luke dan sengaja ingin menjodohkan mereka berdua. I'm not interested in dating anyone right now. Ketika Emma berada di luar, dia nggak sengaja bertemu dengan Max yang baru aja kembali dari toko Luke. Dan berhubung si Max ini tahu kalau Emma lagi tersesat, dia berbaik hati untuk menunjukkan lokasi mereka sekarang, padahal di waktu itu udah ada aplikasi yang bernama Google Map. Exactly. Here. Oh. My pleasure. Keesokan harinya, Emma yang sedang ngantri di sebuah toko coklat lagi-lagi bertemu dengan Max yang bisa mengenalinya dari pertemuan kemarin malam. Awalnya, Emma merasa ragu ketika diajak untuk menyerobot antrian, tapi ternyata si Max ini adalah pemilik dari toko coklat tersebut. I wouldn't be too sure of that. Yeah. Emma yang cukup terkesan melihat toko milik Max lalu mengaku kalau dia bekerja di sebuah perusahaan majalah yang berada di kota New York. Dan setelah Emma mencicipi salah satu sampel coklat, Max juga memperlihatkan kalau toko coklatnya menggunakan peralatan yang sangat modern. Kemudian saat mereka keluar, Emma memberitahu kalau dia akan mengikuti kompetisi dari kerajaan bersama Luke sebagai pemilik toko coklat Simon. Dan di momen inilah, Emma akhirnya mendengar cerita dari Max kalau dia dan Luke merupakan saingan sejak mereka masih kecil. So funny. Now you're both vying for royal. Yeah, we were always quite competitive. Singkat cerita, saat Emma membantu Luke untuk membuat coklat, dia menjadi sangat kesal karena belum pernah berhasil dalam 5 kali percobaan. Oleh karena itu, Emma akhirnya mengajak Luke untuk membuat kue agar dia bisa lebih mudah dalam mencari kombinasi rasa yang enak bagi pembuatan coklat mereka. Down to the smallest detail. There was no fruit. You were smart to do so. Still don't know what it's. Setelah kue itu selesai, ternyata kombinasi yang mereka coba kali ini belum bisa menghasilkan rasa seperti apa yang diharapkan oleh Luke. Di waktu yang sama, Luke tiba-tiba mendapat pesan dari panitia lomba kalau besok pagi Pangeran Fred dan Anna akan berkunjung ke tokonya. Prince Frederick and Annabella coming to the shop the day after tomorrow. Luke yang merasa kehabisan ide kemudian mengajak Emma untuk melakukan tour romantis di kota itu, siapa tahu mereka mendapatkan inspirasi yang baru. Suasana itu pun membuat Emma terbawa perasaan, dan dia juga mulai menyukai Luke yang udah beberapa hari ini selalu bersamanya. Kemudian saat di perjalanan pulang, mereka berdua nggak sengaja berpapasan dengan Max yang ingin mengundang Emma untuk datang lagi ke tokonya. Dari pembicaraan itu, Luke menjadi salah paham dan merasa minder karena Emma berpendapat kalau coklat buatan Max lebih enak daripada buatannya. I should be getting back to the shop. Keesokan paginya ketika Emma ingin membicarakan kejadian tadi malam, Mary tiba-tiba datang ke toko karena dia juga ingin bertemu dengan Pangeran Fred. Lalu begitu mereka datang, Emma dan Luke langsung menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai pertemuan Pangeran Fred dan Anna sebelum memutuskan untuk menikah. Do you mind if I ask exactly what kind of chocolate that was? Berdasarkan cerita dari Anna, ternyata pertemuan mereka berdua diawali dengan berebut coklat cherry ketika berada di negara Jerman. Sejak saat itulah mereka berdua jadi saling tertarik satu sama lain dan akhirnya Pangeran Fred melamar Anna yang dia anggap sebagai cinta sejatinya. Setelah rombongan kerajaan pulang, Luke akhirnya berterus terang kalau dia merasa minder pada jawaban Emma mengenai coklat buatan Max. Di sana, Luke juga menjelaskan kalau kompetisi ini akan berpengaruh bagi perkembangan bisnisnya yang sekarang lagi merosot. Kemudian saat di perjalanan pulang, Mary kembali menanyakan hubungan Emma dan Luke yang terlihat semakin akrab. Dan di tengah-tengah pembicaraan mereka, ternyata si Mary ini juga naksir dengan seorang pria bernama Liam yang merupakan penyuplai champagne bagi keluarga kerajaan.
Keesokan paginya, Mary tiba-tiba mendapat kiriman bunga dari Liam yang ingin mengajaknya untuk mengikuti pesta dansa di istana tepat di hari Valentine. Mary pun sangat bersemangat dengan undangan tersebut, sampai-sampai dia langsung mengajak Emma untuk berbelanja gaun yang akan dipakai ke pesta dansa. Sepulangnya dari berbelanja, Emma kemudian datang untuk bertemu dengan Luke yang lagi menggambar desain coklat bagi kompetisi. Dari gambar itu, ternyata Luke memiliki ide untuk menggabungkan kue buatan Emma dengan coklat cherry buatannya sesuai jawaban Anna ketika mereka berkunjung. Setelah kreasi mereka selesai, Luke dan Emma lalu meminta kepada Mary agar mengajak para tamu di penginapannya untuk mencicipi coklat buatan mereka. Semua tamu itu pun memberikan komentar yang positif, sehingga Luke dan Emma merasa yakin kalau mereka akan memenangkan kompetisi. Sebelum Mary mengantar tamunya kembali ke penginapan, ternyata mereka semua ingin berfoto dengan Luke dan Emma. Siapa tahu Luke dan Emma berhasil mendapat gelar sebagai Royal Chocolatier, sehingga foto ini akan menjadi bahan promosi yang bagus bagi penginapan Mary. Keesokan harinya, Luke dan Emma yang udah siap dengan coklat buatan mereka langsung membawanya ke istana untuk dinilai oleh Pangeran Fred dan Anna. Di istana itu, Emma akhirnya melihat sebuah tempat di mana kakek dan neneknya berfoto di waktu mereka berdua merayakan hari Valentine. Singkat cerita, saat acara penilaian dimulai, Pangeran Fred dan Anna merasa sangat terkesan dengan rasa coklat buatan Luke dan Emma yang menurut mereka sangat enak. Dan setelah mencicipi semua coklat dari para peserta, Pangeran Fred akan mengumumkan pemenang lomba itu pada pesta dansa yang akan mereka adakan tepat di hari Valentine. Setelah acara itu selesai, Luke ingin mengajak Emma untuk berkunjung ke rumah Petra agar dia bisa mencicipi coklat buatan mereka. Namun Emma masih ingin berjalan-jalan di sekitar istana, dan pada waktu itulah Max mencari kesempatan untuk mendekatinya. Petra yang lagi mencicipi coklat buatan Luke dan Emma juga memberikan komentar yang positif pada kombinasi rasa antara cherry dan cola yang mereka gunakan. Ternyata si Petra ini menyadari kalau Luke sebenarnya menyukai Emma dan dia menyarankan agar Luke segera mengutarakan perasaannya sebelum Emma kembali ke Amerika. Sementara itu di tempat lain, Emma akhirnya mendengar cerita dari Max kalau toko Luke sedang mengalami kesulitan ekonomi. Pada pembicaraan itu, Max juga ingin mengajak Emma untuk ke pesta dansa bersama, tapi Emma menolak dengan alasan kalau dia akan pergi bersama Luke. Di waktu yang bersamaan, Luke tiba-tiba melihat kebersamaan mereka berdua yang membuatnya beranggapan kalau Emma lebih dekat dengan Max. Dan setibanya Emma di penginapan, Mary memberikan foto mereka berdua yang membuat Emma galau kenapa Luke belum mengajaknya untuk pergi ke pesta dansa. Keesokan paginya, Luke kembali bertemu dengan Max yang langsung membahas tentang Emma. Dari pembicaraan itu, Luke akhirnya mengetahui kalau Max sengaja mendekati Emma agar Emma mau meliput toko coklatnya sehingga nama Van Dender bisa terkenal sampai ke Amerika. Di saat Luke berada di toko, Emma datang untuk mengucapkan terima kasih karena Luke udah menepati janji untuk mengajaknya ikut masuk ke dalam istana. Dan ketika Emma berpamitan, Luke hanya bisa terdiam dan gak berani mengatakan kalau dia ingin mengajak Emma untuk ikut ke acara pesta dansa. Sesampainya Emma di penginapan, dia ingin meminta tolong kepada Mary untuk memesan tiket pesawat kembali ke Amerika. Tapi Mary langsung mencegah Emma untuk pulang dan ingin mengajaknya ke pesta dansa dengan menggunakan undangan khusus dari Liam. Singkat cerita, ketika pesta itu diadakan, Luke dan Max sama-sama gak sabar menunggu pengumuman, dan Luke juga baru mengetahui kalau Emma menolak ajakan kencan dari Max.
Nggak lama kemudian, Emma datang ke pesta tersebut, sehingga Luke langsung meminta maaf kalau dia udah salah paham mengenai hubungan Emma dengan Max. You look beautiful. Thank you. Selain meminta maaf, Luke akhirnya mengutarakan cintanya kepada Emma dan ingin mengajaknya untuk tinggal bersama di kota Bruce. Emma pun dengan senang hati menerima ajakan itu, karena sebenarnya dia juga mencintai Luke. More than a smidge? More than a smidge. Setelah mereka selesai berdansa, Pangeran Fred akhirnya memberikan pengumuman kalau Luke dan Emma lah yang menjadi pemenang di kompetisi membuat coklat. Petit four by Chocolatier Simon. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Dan sejak mereka mendapatkan gelar sebagai Royal Chocolatier, Emma dan Luke akhirnya menjalankan toko coklat bersama-sama yang kini ramai pengunjung. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang berakhir dengan happy ending. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video admin yang berikutnya.